Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, pada siang ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, Islam dan kesehatan. Sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan ibadah Jum'ah. Semoga yang kita lakukan ini diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah yang menyampaikan ajaran-ajaran yang hak, yang mana ajarannya patut kita ikuti dan kita laksanakan sampai hari akhir nanti. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah rahimakumullah, kita harus sadar diri bahwasannya diri kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, abdullah. Maka yang jelas bahwasannya kalau kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu para jamaah rahimakumullah, pastinya kita ini berikhtiar. Bagaimana diri kita ini menjadi insan-insan yang taat dan insan-insan yang bermanfaat. Jadi para jamaah rahimakumullah, ada paling tidak 3 gerakan yang itu nantinya akan mendekatkan kita ini secara individu maupun secara kolektif, bahwasannya ada nantinya kita tergolong insan-insan yang taat dan bermanfaat. Jadi khotib mengingatkan pada diri khotib dan para jamaah, 3 gerakan itu adalah gerakan dakwah, gerakan ilmu, dan gerakan amal. Para jamaah rahimakumullah. Yang pertama adalah agar kita ini tetap dalam taat dan bermanfaat, ada yang namanya gerakan dakwah. Gerakan dakwah ini bagaimana kita ini saling mengingatkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar
wa ulaika humul muflihun. Ada segolongan manusia yang itu mengajak kebajikan, menyeru kepada hal yang ma'ruf dan mencegah kepada hal-hal yang mungkar, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi para jamaah rahimakumullah, dinamika kehidupan kita di dunia ini sangat luar biasa sekali. Kita ini bermuamalah, berinteraksi dengan manusia lain, pasti ada hal-hal yang itu secara nurani ada yang cocok ataupun ada yang tidak cocok. Tapi para jamaah rahimakumullah, kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, profesi kita apapun, sebenarnya kita mempunyai kewajiban untuk mendakwahkan agama kita, yaitu agama Islam. Jadi para jamaah rahimakumullah, sarana berdakwah kita saat ini sangat banyak kalau misalnya kita ini mau. Ada yang namanya dakwah bil lisan. Ada yang namanya dakwah bil kitabah. Dakwah dengan lisan kita, dakwah dengan tulisan kita. Kemudian mungkin Gen Z itu bisa berdakwah dengan dakwah digitalnya. Karena bagaimanapun para jamaah rahimakumullah, kita ini mempunyai kewajiban untuk selalu menyeru kepada hal-hal yang ma'ruf, kemudian kita pun nantinya mencegah kepada hal-hal yang mungkar. Apalagi para jamaah rahimakumullah, generasi-generasi kita itu bagian dari nanti kewajiban kita untuk menjaganya tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidoarjo ini para jamaah rahimakumullah, kalau misalnya kami ketika keluar untuk safariat subuh jam pukul 3 dini hari, itu luar biasa sekali. Di jalanan itu banyak sekali yang namanya balapan liar itu. Belum lagi para jamaah rahimakumullah, kemarin saya membaca di berita bagaimana kepolisian itu memanggil kejadian yang mana itu dilakukan hubungan sesama jenis dan lain sebagainya. Ini para jamaah rahimakumullah tidak terjadi di Amerika, tidak terjadi di Spanyol. Di Sidoarjo sudah ada. Grup medsosnya pun kalau kita telisik, itu sudah banyak followernya. Jadi para jamaah rahimakumullah, mari. Gerakan dakwah, makanya di masjid-masjid sebenarnya itu sudah ada yang namanya kajian-kajian. Tinggal bagaimana kita ini mau mendekatkan diri kita ini kepada hal-hal kebajikan, atau membiarkan diri kita ini nantinya kepada mendekatkan diri kepada hal-hal yang mungkar. Ayah, bapak yang sangat luar biasa yang hadir di majelis ini, mari kita ini sering-sering mempertanyakan pada anak-anak kita. Kadang hal-hal remeh itu tetapi nantinya jauh. Saya khawatir nanti generasi kita itu tidak tahu yang namanya apa rukun iman, rukun Islam. Ma huwal iman, ma huwal Islam, wa ma huwal ihsan. Itu kadang dengan nalar kita itu hal-hal remeh, tetapi sebenarnya itu harus kita tanyakan juga. Bagaimana nanti sholat anak-anak kita? Para jamaah rahimakumullah, kalau misalnya anak-anak kita ini sudah merantau di tingkat SMA, di tingkat kuliah dan lain sebagainya, ayo kita paling tidak kita ini ngecek sholat subuh mereka. Ini bagian dari tetap kita ini melakukan gerakan dakwah. Dakwah untuk diri kita, dakwah untuk keluarga kita. Syukur-syukur nanti orang-orang sekitar kita. Insya Allah nanti ada keberkahan ketika kita ini selalu mengingatkan kebaikan-kebaikan. Para jamaah rahimakumullah, menjadi insan yang taat dan bermanfaat yang kedua yang tetap harus
ada dalam diri kita secara personal dan secara kolektif itu harus ada yang namanya gerakan ilmu. Allah sudah memberikan peringatan kepada kita, memberikan sangat luar biasa sekali Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 itu. Yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu derajatnya. Allah akan memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang beriman dan berilmu. Jangan ada dikotomi namanya ilmu agama, ilmu umum dan lain sebagainya. Ketika kita ini mahir di dalam ilmu perdagangan, maka itu bagian dari keberkahan yang diberikan Allah kepada kita. Akan lebih manfaat lagi ilmu perdagangan itu nantinya dilandasi ilmu agama yang itu nanti menjadikan perdagangannya tidak menuju kepada kecurangan. Ilmu-ilmu yang lainnya. Karena bagaimanapun para jamaah rahimakumullah. Ketika kita ini menjadi orang-orang yang berilmu, insya Allah nanti akan ada kebijaksanaan dalam diri kita. Tidak akan cepat terbawa emosi ketika ada kabar-kabar yang itu nantinya belum jelas kebenarannya. Maka para jamaah rahimakumullah, berilmu itu bukan hanya saja nanti dari lembaga-lembaga formal. Syukur-syukur anak kita pun tetap nanti secara formal. Secara non formal pun sebenarnya keilmuan itu bisa kita dapat. Apalagi zaman saat ini, kita semua itu sudah memegang yang namanya gadget, yang itu pasti ada paketan yang namanya paketan internet. Andai kata kita ini mau mengetahui bahwasannya apakah sah sholat saya ini, maka klik saja. Apa syarat sahnya sholat menurut imam madhab? Bisa ada. Apa syarat sahnya menurut Bahsul Masail Nahdlatul Ulama? Syarat sahnya sholat menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah. Itu kalau misalnya kita mau mempergunakan gadget kita, itu pun sangat mudah saat ini kita dapatkan. Jadi para jamaah rahimakumullah, gerakan ilmu ini jangan sampai ada kata-kata bahwasannya saya ini sudah tua. Sulit sekali. Apalagi nanti yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak ada kata tua dan tidak ada kata nantinya tidak bisa kalau misalnya kita ini mau berusaha. Jangan malu. Jangan kita ini nanti merasa, apalagi nanti ada yang baru belajar tentang sholat, ada yang baru belajar tentang wudhu. Ketika kita ini masih diberikan kesempatan kehidupan, maka itulah Allah masih memberikan kesempatan kita ini mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi para jamaah rahimakumullah, gerakan ilmu bisa saja datang dari masjid-masjid ini. Insya Allah Masjid Al-Ikhlas ini, kalau saya baca tadi ada kajian-kajian yang itu ada yang 1 pekan sekali, yang mungkin ada yang 1 pekan itu 3 kali, berapa harinya itu. Ayo Pak, ini mungkin nanti untuk remote dalam diri kita. Karena manusia itu nanti pasti sebenarnya fitrahnya adalah mau ditunjukkan oleh Allah jalan yang lurus, jalan yang benar. Karena kita ini bermunajat kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Rabb kami, tunjukilah kami jalan yang benar, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan orang-orang yang engkau sesatkan dan engkau murkai. Itu fitrah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah,
untuk menjadi insan yang taat dan bermanfaat. Yang ketiga adalah dengan gerakan amal. Dengan gerakan amal. Jadi para jamaah rahimakumullah, marilah ada dalam diri kita ini amal-amal soleh yang bisa kita lakukan. Syukur-syukur amal itu walaupun kecil, tetapi itu nantinya continue, atau dalam bahasa agamanya itu adalah istiqomah. Jadi orang-orang yang beramal soleh itu tidak akan sia-sia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sholihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa-siapa yang beramal soleh, baik dari laki-laki maupun dari perempuan, dan dia ini di dalam keadaan beriman, pasti Allah akan memberikan kehidupan yang baik, dan Allah pun akan memberikan pahalanya yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi para jamaah rahimakumullah, masih ada pembangunan Masjid Al-Ikhlas ini. Bagian dari nanti kalau misalnya kita ini berpartisipasi, baik itu harta kita, ilmu kita, kemudian nanti tenaga kita, insya Allah menjadi amal jariah. Dengan amal-amal yang lain, amal-amal soleh yang lain. Jadi para jamaah rahimakumullah, kita beramal soleh, mungkin salah satunya kita ini bersedekah dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti kita ini tergolong hamba-hamba Allah yang nantinya rugi di masa yang akan datang. Menyesal di masa akan yang datang. Ini sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 10. Jadi Allah ini mengingatkan bahwasannya orang-orang yang itu akhirnya menyesal karena tidak mempergunakan kehidupannya, tidak mempergunakan kesehatannya untuk beramal, mungkin untuk nantinya berbagi. Quran surat Al-Munafikun ayat 10, Allah itu berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah, bersedekahlah, berbagilah dengan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepadamu. Min qabli ayyati ahadukum maut, jangan sampai ada seperti salah satu orang itu ketika mau datang ajalnya kepada mereka baru menyatakan, Robbi laula akhartani, ya Allah ya Rob kami, tangguhkanlah, akhirkanlah ajalku ini, karena aku mau diberi kesempatan untuk bersedekah dan untuk digolongkan hamba-hambamu yang soleh. Jadi para jamaah rahimakumullah, gerakan amal, amal soleh, jangan sampai kita menunda-nundanya. Quran surat Al-Munafikun itu bagian dari peringatan kita. Dan sampai nanti sudah ada dari salah satu kita ketika ajalnya sudah mau diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru menyatakan bahwasannya kita ini mau ditangguhkan, diakhirkan. Karena apa? Karena mau diberi kesempatan untuk bersedekah, karena mau diberi kesempatan untuk digolongkan hamba-hamba Allah yang soleh. Ada yang firman Allah yang lain bahwasannya mau diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat. Jadi para jamaah rahimakumullah, marilah mensyukuri nikmat kehidupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mensyukuri nikmat kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa sekali. Dengan kita ini tetap nanti menjadikan gerakan amal, yaitu amal soleh. Karena banyak sekali firman-firman Allah Subhanahu wa taala, amal soleh itu digandengkan dengan keimanan. Amanu wa amilus solihat. Jadi para jamaah rahimakumullah, semoga kita menjadi insan yang taat, insan yang bermanfaat dari 3 gerakan ini. Gerakan dakwah, gerakan ilmu, dan gerakan amal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Astaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin. Para jamaah rahimakumullah, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan kebaikan-kebaikan. Kita pun dimudahkan hati kita, langkah kita untuk selalu mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan kita pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tergerak, untuk beramal soleh, untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bitaqwa halimna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta munzilin. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban wa anta khairur razikin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.